adalah belum lama pemerintah mengeluarkan aturan legal miras dan baru dibatalkan, banyak rakyat yang menolak. Apakah ini pemerintah sudah tidak punya malu? Ya. Padahal ada Wapres, Majelis Ulama dan Menag. Ya itu mungkin bagian, ya. Bagian. Atau juga mungkin hanya sebagai test case saja untuk mengetahui seperti apa reaksi yang terjadi. Ya, walau alam bisawab. Mungkin ada sesuatu yang tersirat di balik yang tersurat. Ya. Nah, dalam hal ini tentu kita hanya bisa melihat mahkum bizawahir, menghukum yang zahir, bahwa tindakan pemerintah melegalkan miras itulah tindakan yang keliru. Nah, tapi kemudian membatalkannya adalah tindakan yang terpuji. Betul nggak? Ya, artinya di sini boleh jadi ingin mengetahui seperti apa reaksi kaum muslimin. Kemudian yang kedua, riba hukumnya haram dalam Islam. Jika negeri ini berhutang, ya, kemudian ada bunganya, apakah riba negeri ini adalah menanggung dosa tersebut? Ya, rakyat negeri ini menanggung dosa. Ya, tentu saja rakyatnya menanggung dosa kalau rakyatnya setuju. Tuh. Kita jadi dosa semua kalau kita setuju. Saya tanya kepada para ikhwan, setuju apa tidak? Setuju nggak tidak negara ini punya utang yang kemudian jadi akhirnya bertumpuk dengan riba? Setuju tidak? Tidak. Kita tidak setuju. Ya. Jadi kalau setuju berarti membiarkan. Makanya kan kata Rasul, "Mar'a minkum mungkaron falyughayyir biyadi." Kalau kamu melihat kemungkaran, maka rubahlah dengan tanganmu, dengan kekuasaanmu, dengan kekuatanmu rubah. Fa illam yastati' fa bilisanihi. Kalau tak mampu dengan tangan, dengan lisan. Artinya nasihat. Nasihat kita luruskan. Banyak sudah sering para ulama memberikan nasihat. Fa illam yastati' fa biqalbihi. Kalau kamu tidak mampu juga, kalau dia tidak mampu melakukan, maka fa biqalbi dengan hati. Ungkapan atau hati yang tidak setuju, ya, hati mengutuk pada perbuatan, setiap perbuatan maksiat, itulah membuktikan bahwa dia masih ada iman dalam hatinya. Wa dzalika ad'aful iman. Yang demikian adalah selemah-lemahnya iman, Pak. Jadi kalau seperti itu kita ini termasuk orang yang punya iman lemah apa kuat? Iman kita lemah, ya, hanya bisa tidak setuju aja di hati tapi tak mampu merubah, gitu ya. Ya, kita berharap pada Allah, mudah-mudahan kita bisa merubah suatu saat, insyaallah. Nah, jadi kemudian yang ketiga, menjelang akhir zaman ada beberapa ulama yang menyesatkan umat. Seperti ada pernyataan Menag, mari jaga gereja, ikut perayaan Natal dan lain-lain. Ulama seperti itu apakah perlu diikuti umat Islam? Ulama seperti apa yang harus diikuti? Baik, pertama kita mengingat sejarah di Indonesia. Buya Hamka, Profesor Dr. Buya Hamka rahimahullah. Mungkin tidak ada yang tidak kenal ya dengan beliau. Beliau seorang tokoh yang luar biasa. Pada satu saat terjadi pembangunan gereja di Sulawesi. Lalu kemudian datanglah pada Buya Hamka. Ya, muslimin datang kepada Buya Hamka. Karena di sana dianjurkan untuk bekerja sama membangun gereja, maka dia datang kepada Buya Hamka menanyakan hukumnya bagaimana membangun gereja. Kata Buya Hamka, hukumnya haram. Ya, hukumnya haram. Karena itu urusan akidah, itu urusan ibadah. Kalau bangun yang lain boleh, bangun WC umum boleh bareng-bareng, ya, bangun jalan umum boleh bareng-bareng. Tapi membangun gereja itu adalah berkaitan dengan keyakinan. Berarti kita membenarkan keyakinan mereka, maka diharamkan. Nah, akhirnya dari pihak muslimin yang datang ke Buya Hamka itu di sana tidak mau. Nah, dari pihak Nasrani ngadu kepada Ratu Alamsyah Perwira Negara sebagai Menteri Agama waktu itu. Kemudian dinasihatkan kepada Buya Hamka supaya mencabut kalimat itu agar umat Islam dan orang Nasrani terjadi toleransi dalam membangun gereja. Apa kata Buya Hamka? Daripada saya harus mencabut kalimat ini, lebih baik saya dipanggil Allah. Ternyata tidak sampai 1 bulan Pak, Buya Hamka dipanggil Allah. Nah, itu di catatan sejarah di negeri ini, subhanallah, luar biasa. Ini menunjukkan bahwa keteguhan para ulama dalam hal ini memang digambarkan oleh Rasulullah SAW di akhir zaman nanti
Nabi bersabdakan, ya'ti ala nasi zamanun, akan datang satu zaman kepada manusia, atau yusiku ala nasi zamanun, ada yang kalimat begitu, ada ya'ti ala nasi zamanun, hampir saja sampai kepada manusia satu zaman di mana la yabqa minal Islam ila ismuhu, tidak tersisa Quran kecuali tulisannya saja. Seperti apa? Kita masuk misalkan ke suatu masjid penuh dengan Al-Quran, ya ini masih sedikit, saya pernah masuk suatu masjid yang penuh dengan Al-Quran, tapi masjid tersebut jamaahnya waktu itu sholat duhur, Pak, yang azan dia, yang qomat dia, yang imam dia, makmumnya pun dia sendiri. Masya Allah. Ini apa yang disampaikan oleh Rasul demikian. Ada masuk rumah saya, masuk rumah penuh dengan kaligrafi di rumahnya tuh ya. Ada ayat kursi, ada gambar masjid, ada gambar apa? Ada Masjidil Haram, Masjid Nabawi. Tapi kemudian penuh juga dengan Al-Quran yang lain. Tapi orang si punya rumah tidak bisa baca Quran. Tuh. Benar apa yang kata Rasul, la yabqa minal Quran illa rasmuhu, tidak tersisa Quran kecuali tulisannya. Wa la yabqa minal Islam illa ismuhu, tidak tersisa Islam kecuali namanya. Label-label Islam ditempelkan, tapi dia sendiri tidak menghayati Islam. Dia pun tidak beramal dengan Islam. Tuh, Masya Allah. Kemudian masajiduhum amiratun wa hiya kharbu minal huda, masjid-masjid mereka megah tapi jauh dari hidayah. Ulama'uhum syarrun man ta'tadi mis sama, ulama-ulama mereka sejelek-jelek manusia di kolong jagat. Takhruju bi afahim fitnah, keluar dari mulut mereka itulah fitnah. Nih, ini sudah digambarkan oleh Rasulullah. Maka disebutnya ulama syu. Maka pertanyaan di sini, ulama seperti apa yang harus diikuti? Rasulullah bersabda dalam hadis riwayat Baihaqi, la tajlisu inda kulli alimin illa il alimin ya'murukum min khamsin ila khamsin. Ya. La tajlisu, janganlah kamu duduk inda kulli alimin, pada setiap alim, setiap orang yang diberikan ilmu, orang berilmu, kecuali yang memerintah dari 5 kepada 5. Pertama, minasyaki ilal yakin, dari ragu kepada yakin. Jadi jangan kita berguru kepada orang yang tidak jelas. Ya, apa yang disampaikan ini selalu tidak jelas. Ditanya, mana dalilnya? Udah pokoknya kamu ikuti saja, aku yang tanggung jawab. Loh, emangnya dia punya surga dan neraka? Ya, nggak bisa begitu. Nanya, nih dasarnya. Kenapa kamu sholatnya takbiratul ihram itu sejajar bahu atau sejajar telinga? Ini dasarnya. Nabi menyebut hadwa mangkibahi atau hadwa udunaihi. Nah, ada dasarnya. Kalau tidak, berarti dia menimbulkan keraguan. Tuh, satu, minasyaki al yakin. Yang kedua, minariya ilal ikhlas, dari riya kepada ikhlas. Ada ulama-ulama yang menonjolkan dirinya, ya, menampakkan dirinya agar orang-orang menjadikan hormat kepada dia, ya, mengajarkan riya, tidak mengajarkan keikhlasan. Yang ketiga adalah minar rugbati ila zuhdi, dari rakus kepada zuhud. Yang ulama memperlihatkan sikap rakusnya, ya, begitu gila harta luar biasa, gila harta, gila jabatan, gila kehormatan, gila kemuliaan, gila popularitas. Ini adalah minar rugbati. Maka dekatlah dengan ulama yang zuhud, orang yang tidak terikat dengan dunia, cintanya kepada Allah Subhanahu luar biasa, yang tidak tergiur dengan jabatan, tidak tergiur dengan popularitas. Tuh, 3. Yang keempat, minal kibri ila tawadu, dari sombong kepada tawadu. Sombong oleh Nabi disebutkan al-kibru batarul haq wa gomtunas. Sombong itu menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Kalau ada ulama yang sering kali meremehkan pihak lain atau ulama-ulama yang lain, bahkan kadang mencemoohkan, maka hendaklah kita hindari hal ini, karena itu akan menyebabkan bahaya. Maka dekatlah dengan orang yang menanamkan ketawaduan, kerendahan hati, ya, sehingga kita pun menjadi ikut rendah hati. Yang kelima, minal adawah ila nasiha, dari orang-orang yang menanamkan permusuhan kepada orang yang menghidupkan nasihat. Jadi kadang ada yang menghasut terus supaya terjadi bentrokan satu sama lain. Nah, ini hindari. Tapi dekatlah dengan ulama yang mengajarkan kita untuk saling menasihati. Tawassul bihaq, saling menasihati dengan benar. Tawassul bisobri, menasihati dengan kesabaran, tidak dengan emosional. Tawassul bil marhamah, dan menasihati dengan kasih sayang, tidak dengan kebencian. Kemudian banyak koruptor tertangkap tapi nggak malu, ya, perselingkuhan, cerai, zina, di mana-mana. Apakah akhlak atau moral sudah tidak bisa ditangkap, itu maksudnya?
Beda zaman dulu yang rasa malu masih besar, betul Pak. Jadi memang ini salah satu di antara ciri akhir zaman. Bahkan saya sedih sekali baca satu hadis Bukhari bahwa mendekati akhir zaman itu antara lain hilangnya para ulama, diangkatnya para ulama, kemudian ditampakkannya kejahiliahan, kebodohan. Sehingga akan banyak pemimpin-pemimpin yang bodoh. Pemimpin memimpin umatnya dengan kebodohan. Itu gambaran oleh Nabi. Kemudian akan banyaknya pembunuhan sampai orang yang terbunuh tidak tahu, orang yang bunuh pun tidak sadar. Kenapa saya harus membunuh? Yang dibunuh pun tidak menyadari. Kenapa saya harus membunuh? Yang membunuh tidak menyadari, yang dibunuh pun tidak menyadari. Karena terkendali dengan pihak-pihak lain dimanfaatkan. Nah ini akan terjadi. Ya, itu termasuk bagian pada akhir zaman. Kemudian bagaimana bila bernazar tapi tak dilaksanakan? Apakah ada pengganti kafarat? Ada. Silakan Bapak buka surah Al-Maidah 89. Ya, kafaratnya itu pertama memerdekakan seorang budak, ya, atau memberi makan kepada 10 orang miskin, ya, atau saum 3 hari berturut-turut. Itu kafarahnya. Ya. Kalau kita bernazar ternyata tidak terlaksana. Itu. Kemudian bagaimana menginjak atau duduk di atas kuburan? Bolehkah? Ini memang ada larangan dari Nabi. Ya, hendaknya kita kalau masuk kuburan kan setelah membaca Assalamualaikum ya ahlal diyar atau ya ahlal kubur, ya, disebutkan setelah baca doa itu, maka tidak boleh kita menginjak atau duduk di atas kuburan. Maka sebaiknya hindari, ya, di atas kuburannya persis maksudnya. Ya kalau di pinggir kuburan nggak apa-apa, tapi di atas kuburannya persis tidak boleh. Kemudian apakah kelak di akhirat itu rakyat dan pimpinnya akan dikumpulkan, disatukan? Ya. Dalam surah pertama di surah An-Nahl ayat 89. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yauma nab'atsu fi kulli ummatin syahidan wajib nabika syahidan ala haula'i. Pada hari nanti dibangkitkan oleh Allah di hari kiamat, semua umat akan didatangkan bersama seorang saksi. Dan engkau Muhammad kami akan datangkan jadi saksi atas mereka semua. Tidak ada umat Nabi Nuh, umat Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Idris, Nabi Hud, terus Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa. Itu semua akan disaksikan oleh nabi-nabi mereka. Dan Rasulullah SAW di atas saksinya. Rasul jadi saksi atas seluruhnya. Tuh, di atas Rasul ada Al-Hakim, yaitu Allah Azza wa Jalla, yang akan menentukan si fulan akan masuk surga atau masuk neraka. Nah, di surah Al-Isra ayat ke-71, yauma nad'u kulla unasim bi imamihim. Kami akan panggil semua manusia itu beserta imam mereka, beserta pemimpin-pemimpin mereka. Faman utiya kitabahu biyaminihi, maka barang siapa yang diberikan kitab catatan hidupnya dengan tangan kanannya, faulaika yaqrauna kitabahum, maka mereka akan membaca kitab itu, membaca rapornya sendiri masing-masing, wala yuzlamuna fatila, dan tidak akan didolimi sedikit pun. Wa man kana fi hadi a'ma, siapa yang di dunia ini buta hati, wa huwa fil akhirati a'ma, maka di akhirat dia akan buta mata, buta yang sebenarnya. Wa adallu sabila, dan lebih sesat dari jalan yang benar. Maka di dalam surah Toha ayat 124 sampai 126 disebutkan, wa man a'radu an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dongka. Barang siapa yang berpaling dari peringatanku, maka kami akan berikan kehidupan yang sempit kepadanya. Wa nasyuruhu yaumal qiyamati a'ma, dan kami kumpulkan ia di akhirat nanti pada hari kiamat dalam keadaan buta. Qala, ia berkata, Rabbi, ya Allah, lima syartani a'ma wa qad kuntu basira. Kenapa engkau kumpulkan aku dalam keadaan buta, sedangkan aku di dunia itu dalam keadaan melek? Oh, maka ayat selanjutnya, itulah karena kamu dulu di dunia melupakan ayat-ayat Allah. Kamu buta hatimu terhadap ayat-ayat Allah, maka sekarang aku melupakanmu. Nauzubillahi min dzalik. Itulah makanya dianjurkan oleh Rasulullah SAW, fa'alaikum bil jamaah wa iyyakum wal furqah. Maka wajib bagi kamu hidup berjamaah, terpimpin dengan seorang imam, dan jauhilah perpecahan. Mudah-mudahan Allah SWT menyelamatkan kita dari segala kealpaan dan kekeliruan, dan menuntun kita sampai pulang kepada dalam keadaan husnul khotimah. Demikian walaupun minkum. Mari kita akhiri dengan zikir pagi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta
khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Bismillahi la yadurru ma asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. Bismillahi la yadurru ma asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. Bismillahi la yadurru ma asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaika nusur. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Baik, kita akhiri dengan kafatul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum